Halo Sobat Jazz, kembali lagi di Jazz Channel untuk membahas seputar Timnas Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa di subscribe dan di like, karena satu subscribe dan satu like ibaratkan doa untuk Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Amin. Dan kabar yang membahagiakan ini kita dapat dari Garuda Muda kita, Timnas U17 yang semalam sudah bertempur abis-abisan dan bisa menaklukkan Timnas Yaman dengan skor 4-1. Dan itu sekaligus memastikan kita bahwa Garuda Muda berhasil masuk ke perempat final Piala Asia. Dan pastinya kita akan menuju Piala Dunia U17 di Qatar nanti. Yes, hebat ya Garuda Muda kita Sobat Jis. Nah, seperti yang kita lihat semalam Sobat Jis, di gol dengan hasil 4-1 ini, 2 gol diciptakan di menit pertama, di mana gol pertama diciptakan oleh Gori dari tendangan jarak jauh di luar kotak penalti itu. Wah, golnya keren banget, dan itu membuat keunggulan Timnas Indonesia dan membuka semangat baru dan membakar semangat yang luar biasa pada rekan-rekan Garuda Muda kita. Dan kemudian masih di babak pertama, gol kedua juga tercipta oleh Alberto di menit 25. Tambah semangat Sobat Jis para pemain Garuda Muda kita, dimana di babak pertama kita benar-benar menguasai bola. Pertandingan itu berjalannya enak banget, strateginya tepat, pokoknya semuanya mantap. Dan memasuki babak kedua, sayangnya penurunan performa di menit-menit awal sampai di tengah di babak kedua, dimana bola-bola kita gampang direbut oleh pemain Yaman, dan pastinya Yaman juga memberikan tekanan terus di babak kedua dan menghasilkan satu hadiah penalti untuk Yaman dan berhasil dieksekusi dengan baik oleh pemain Yaman. Tapi keberuntungan dan pastinya fokus yang luar biasa dan konsisten permainan dari Garuda Muda menghasilkan 2 gol tambahan di babak kedua, di mana gol ini diciptakan oleh Elvandra di menit yang agak berdekatan, dimana kita juga mendapatkan hadiah penalti dan berhasil dieksekusi dengan baik oleh Elvandra di menit 86. Dan gak berjauh jaraknya, di menit 89 kita bisa menambah keunggulan yang luar biasa di menit 89 ya oleh Elvandra. Jadi kita menyumbang 4 gol semalam dari Gori, Alberto dan juga Elvandra, 2 gol. Gimana Sobat Jazz, menurut kalian penampilan dari Timnas U17 kita, dari Garuda Muda kita? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, kita lihat di sini postingan dari AFC. Nah, kita lihat, wah, di sini AFC sangat memuji kita ya Sobat Jazz. Di mana Garuda Muda seperti berlian yang bersinar ya. Seperti yang kita ketahui, memang performa dari Timnas U17 ini, Garuda Muda kita ini dari awal laga, apalagi kemarin sempat menang juga melawan Korea Selatan, itu benar-benar keren banget Sobat Jazz. Memang jiwa-jiwa muda, jiwa-jiwa pantang menyerah. Gimana menurut kalian Sobat Jazz penampilan dari Garuda Muda kita? Silahkan tulis di kolom komentar. Siapakah pemain favorit kalian? Juga boleh ditulis di kolom komentar. Karena memang ya Garuda Muda ini namanya muda, jiwa mudanya itu, darah mudanya itu benar-benar mengalir deras di sana. Pertandingannya dengan tensi permainan yang gak mengenal lelah Sobat Jazz terjadi semalam. Jika kita lihat Sobat Jazz, di mana starting line up dari saat Timnas Indonesia melawan Korea Selatan dan saat melawan Yaman itu tidak ada perubahan. Mungkin ini adalah starting line up terbaik atau utama yang dipilih oleh Coach Nova, dan ini benar-benar berjalan sempurna. Dan dengan kata lain, tidak ada eksperimen dari Coach Nova untuk pertandingan seperti ini. Dan yang pasti Coach Nova dan PSSI pastinya kepelatihan kita tidak meremehkan siapapun lawannya, sehingga pemain kita tetap diharuskan menjalani pertandingan dengan fokus dan konsisten serta bertanggung jawab pada posisi masing-masing. Sobat Jazz, kita lihat di sini dilansir dari Sibola_ID, di mana klasmen dari Piala Asia U17. Di grup A ini ada Uzbekistan U17, kemudian ada Arab Saudi U17, di bawahnya ada
RRC U17 Cina ya, dan juga ada Thailand U17. Dengan kata lain, posisi pertama dipimpin oleh Uzbekistan dan runner up-nya adalah Arab Saudi. Dan di grup B di sini ya sudah langganan Sobat Yes, ada Jepang, ada Vietnam U17, juga ada Australia U17, dan juga ada Uni Emirat Arab U17, di mana di posisi teratas dipimpin oleh timnas Jepang U17 dan juga runner up-nya adalah Vietnam U17. Dan di grup C, grup kita Sobat Yes, di sini kita berada di peringkat pertama, di mana Indonesia U17 berada di posisi pertama dengan perolehan poin kita 6. Dan juga ada di bawah kita ada Yaman U17 dengan perolehan poin 3. Dan juga di bawah kita di nomor 3 ada Korea Selatan U17 dengan poin 0. Dan juga terakhir ada Afghanistan U17 dengan poinnya 0 juga. Dan di grup D Sobat Yes, di sini ada Tajikistan U17 di posisi pertamanya, dan kemudian di runner up-nya ada Iran U17, dan juga ada Korea Utara U17, dan juga ada Oman U17. Berita selanjutnya Sobat Yes dilansir dari ID Extra Time, di mana ini adalah rekap tim ASEAN di Piala Asia U17 ini, di mana Indonesia 2 kali menang 6 poin dipastikan lolos Piala Dunia. Kemudian ada Vietnam 2 kali imbang dapat 2 poin dan masih ada peluang untuk lolos. Dan yang terakhir Thailand 2 kalah 7 kebobolan gol, poinnya 0, dipastikan gagal lolos Piala Dunia. Dan untuk pembahasan selanjutnya Sobat Yes, ini adalah kalimat atau bentuk pernyataan apresiasi dari Bapak Erick Thohir, dilansir oleh Pak Erick Thohir dan juga timnas Indonesia pastinya, kemenangan atas Yaman di pertandingan kedua Piala Asia U17 membuat timnas Indonesia U17 lolos ke babak 8 besar dan sekaligus memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Perjuangan belum selesai, kami masih akan kembali fokus ke pertandingan Piala Asia U17 berikutnya untuk meraih prestasi terbaik di Piala Asia U17 2025. Hasil ini bisa diraih berkat kerjasama dan dukungan dari seluruh pihak. Terima kasih kepada seluruh ofisial timnas, Coach Nova, para pemain yang sudah bekerja keras, para orang tua pemain, supporter, organisasi PSSI di seluruh Indonesia, dan tentunya pemerintah di bawah pimpinan Bapak Prabowo Subianto. Sobat Yes, mungkin ini adalah sejarah baru kita untuk timnas U17 untuk Garuda Muda kita, di mana kita bisa lolos melalui jalur kualifikasi Piala Dunia U17. Di mana sebelumnya kita memang masuk ke Piala Dunia U17 melalui jalur sebagai tuan rumah. Akan tetapi kali ini kita benar-benar lolos melalui jalur kualifikasi dan sekaligus membuka mulut-mulut dari negara-negara di luar sana yang tidak menyukai, tidak suka pada timnas Indonesia saat ini yang sedang berkembang dan pastinya menuju era keemasan. Jadi untuk negara-negara di luar sana yang tidak suka pada timnas Indonesia dan selalu mengejek kita, kemarin kan sempat juga ada yang bilang lolos Piala Dunia U17 karena jalur sebagai tuan rumah, dan kali ini bisa dibuktikan bahwa kita lolos melalui jalur kualifikasi. Sekaligus ini juga membuka mulut-mulut dari oknum-oknum yang tidak suka pada timnas Indonesia yang ada di dalam negeri juga. Bisalah kalian buka mata kalian, lihatlah bahwa timnas Indonesia, timnas Garuda Muda maupun Garuda Senior kita, timnas senior kita, Garuda Putri kita, semuanya sedang melaju pesat menuju era keemasan. Jadi buat kalian-kalian yang kurang suka pada timnas Indonesia, ya kalian lihatlah prestasi yang diberikan oleh PSSI kepada Indonesia. Jadi buat kalian yang masih kurang suka pada timnas Indonesia, masih mengkritik yang kurang baik, silakan kalian lihat prestasinya sudah ditoreh saat ini sampai detik ini, di mana juga
timnas senior kita masih berjuang di kualifikasi round 3 Piala Dunia, dan semoga apa yang terjadi pada timnas U17 ini, pada Garuda Muda ini, bisa menular pada timnas senior dengan jejak yang baik. Kita bisa sama-sama menuju Piala Dunia. Amin. Ya Sobat Jazz, sekian pembahasan kita kali ini. Menurut kalian siapakah pemain timnas U17 atau Garuda Muda favorit kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, di like, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Kita Garuda, salam Jazz.